Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar tartil yang dirahmati Allah. Al-Quran merupakan kumpulan kalamullah yang menjadi kitab suci umat Islam di dunia. Maka hendaknya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sebelum belajar membaca dengan tartil, sebaiknya kita lebih dulu mengenal huruf hijaiyah, karena huruf ini yang digunakan di dalam Al-Quran, memahami sifatnya, memahami makhorijil hurufnya. Sebab jika kita membaca Al-Quran tanpa lebih dulu belajar tentang makhorijil huruf dan sifat huruf, juga ilmu tajwid, dikhawatirkan kita akan mengalami kesalahan dalam membacanya, baik kesalahan yang ringan yang tidak sampai merubah maknanya, maupun kesalahan yang fatal yang menyebabkan makna dari Al-Quran yang kita baca berubah. Baik, langsung saja kita mulai untuk mengenal dan menyebutkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28, dimulai dari alif sampai ya. Untuk yang pertama yaitu alif, yang berdiri seperti tongkat. Ini namanya alif. Di atasnya ini terlihat kecil seperti hamzah. Karena alif dan hamzah itu sebenarnya sama, hanya ada beberapa perbedaan. Kalau alif itu tidak menerima harokat, biasanya letaknya di tengah atau di akhir, sedangkan kalau hamzah itu menerima semua harokat. Jadi ketika ada alif berharokat berarti itu hamzah. Alif, kemudian yang berikutnya ba. Ba ini bentuknya seperti perahu atau seperti lesung. Di bawahnya ada titik satu. Berikutnya ta dan ra sama dengan ba. Hanya saja kalau tak titiknya 2 di atas, sedangkan ra titiknya 3. Yang berikutnya jim, bentuknya seperti ini, ada titiknya di tengah. Kemudian ada ha dan kho, bentuknya sama, beda pada titik saja. Lalu ada dal, lal. Kedua huruf ini bentuknya sama, hanya beda titik. Yang berikutnya ada ro dan zai, juga sama bentuk. Hanya saja kalau ro nggak ada titiknya, zai ada titiknya. Berikutnya ada sin, bentuknya seperti ini, bergerigi kecil kemudian besar. Berikutnya ada shin, shot, bot, bentuknya sama dengan shot, hanya beda pada titik. Lalu ada po, lo, ini juga sama bentuknya, perbedaannya hanya pada titik saja. Ain dan win. Lalu ada fa, kof. Kemudian ada kaf, lam. Kemudian ada mim. Lalu ada nun, hampir sama bentuknya dengan ba, ta, dan fa. Hanya saja kalau nun titiknya ada di atas. Satu, kebalikan dari ba. Lalu ada ha, waw, dan yang terakhir ya. Ke-28 huruf hijaiyah ini perlu kita ingat, perlu kita kenal namanya masing-masing, dan kita ingat juga bentuknya. Akan tapi di sini bentuknya untuk penulisan terpisah. Sedangkan kalau untuk tulisan Arab gandeng bisa saja nanti berubah bentuk. Setelah kita mengenal ke-28 huruf hijaiyah ini, mari kita mencoba untuk melafadzkan atau menyebutkan dengan harokat fathah semua. Mulai dari yang pertama, a, ba,
ta, fa, ja, ha, kho, da, la, ro, za, sa, sha, so, bo, to, lo, a, wo, fa, ko, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Nah, itulah tadi ke-28 huruf hijaiyah. Akan tetapi setiap huruf memiliki makhorijil huruf dan sifat yang berbeda. Makhorijil huruf maksudnya tempat keluar huruf ini masing-masing berbeda, dan sifat-sifatnya pun berbeda antar huruf yang satu dengan huruf hijaiyah yang lain. Tentang makhorijil huruf dan sifatul huruf akan kita pelajari atau kita dalami dari alif sampai ya satu persatu secara bergantian pada video-video berikutnya. Bagaimana makhorijil huruf alif atau hamzah, sifatnya bagaimana, ba, ta, fa, sampai pada ya. Untuk mengenal dan menyebutkan huruf hijaiyah, sementara hanya itu, sahabat semua bisa mempelajari sendiri, belajar menyebutkan mungkin dengan harokat fathah seperti yang tadi, dengan berusaha menirukan suaranya agak mirip, sebelum nanti kita bersama-sama belajar memperdalam setiap huruf hijaiyah ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.